Good morning everyone, let me introduce myself. My name is Monica Mangal, the MPM 24411144 Class Management 24C. In this video, I will presentasi material about sampling. Sampling merupakan salah satu konsep paling penting dalam statistika, khususnya ketika penelitian ingin mengambil kesimpulan tentang suatu populasi tanpa harus meneliti seluruh anggotanya. Dalam penelitian nyata, jumlah populasi seringkali sangat besar, seperti jumlah keseluruhan penduduk di suatu kota, seluruh mahasiswa di universitas, atau seluruh konsumen sebuah produk. Mengumpulkan data dari seluruh populasi tentu membutuhkan biaya, waktu, dan tenaga yang sangat besar. Oleh karena itu, peneliti menggunakan teknik sampling, yaitu proses memilih sebagian kecil anggota populasi yang dapat mewakili keseluruhan melalui sampel yang dipilih dengan metode yang tepat. Penelitian dapat memperoleh hasil yang akurat, efisien, dan dapat dinegarasikan. Tanpa sampling yang benar, hasil penelitian dapat bias, tidak valid, dan tidak mencerminkan keadaan sebenarnya. Metode sampling secara umum dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu probabilitas sampling dan no probabilitas sampling. Probabilitas sampling adalah metode di mana setiap elemen dalam populasi memiliki peluang yang sama atau peluang yang dapat dihitung untuk terpilih menjadi sampel. Metode ini dianggap yang paling kuat dan paling ilmiah karena memungkinkan penelitian melakukan generasi hasil penelitian ke populasi secara lebih akurat. Salah satu bentuk probability sampling adalah simple random sampling, yaitu teknik memilih sampel secara acak tanpa memperhatikan karakteristik tertentu. Misalnya, jika kita memiliki daftar nama seluruh siswa, kita tinggal melakukan undian atau menggunakan random number generator untuk memilih siapa saja yang dapat menjadi sampel. Metode berikutnya adalah systematic sampling, yaitu memilih responden berdasarkan interval tertentu. Misalnya, setiap 10 nama dari daftar populasi setelah menentukan titik awal secara acak-acak. Selain itu, ada stratified sampling, yaitu metode di mana populasi dibagi ke dalam beberapa strata atau kelompok berdasarkan karakteristik tertentu seperti jenis kelamin, jurusan, kelas sosial, atau usia. Setelah itu, sampel diambil dari setiap strata sehingga representasi setiap kelompok tetap terjaga. Terakhir adalah cluster sampling, yaitu metode di mana populasi dibagi berdasarkan kelompok geografis atau kelompok alami seperti kabupaten, sekolah, atau kelas. Kemudian beberapa cluster dibagi secara acak dan seluruh anggota dalam cluster menjadi sampel. Berbeda dengan probability sampling, probability sampling tidak memberikan peluang yang sama kepada setiap anggota populasi untuk terpilih. Meskipun tingkat generasinya lebih rendah, metode ini sering digunakan dalam kondisi tertentu, misalnya keterbatasan waktu, biaya, atau ketika populasi sulit ditemukan. Salah satu contohnya adalah consensus sampling, yaitu memilih sampling berdasarkan siapa saja yang paling mudah ditemui. Misalnya, responden di suatu pusat pembelajaran atau mahasiswa yang sedang berada di kampus. Ada pula populasi sampling, yaitu memilih responden berdasarkan penilaian penelitian bahwa individu tersebut paling relevan. Untuk penelitian, misalnya, memilih petani berpengalaman untuk penelitian tentang teknik pertanian organik.
Kuota sampling digunakan ketika penelitian tidak memastikan setiap kategori tertentu memiliki jumlah sampel yang sama. Meskipun pemilihannya tidak acak, sedangkan snowball sampling digunakan ketika populasi sulit dijangkau seperti komunitas tertentu, di mana responden pertama memberikan rekomendasi responden berikut sehingga jumlah sampel bergulir semakin besar. Setelah memahami metode sampling, kita masuk ke pembahasan mengenai distribusi sampling, yaitu konsep yang menjelaskan bagaimana nilai suatu statistik seperti rata-rata sampel atau proporsi sampel dapat bervariasi dari satu sampel ke sampel lainnya. Dalam penelitiannya, kita hanya memperoleh satu sampel, tetapi secara teori ada banyak sampel yang mungkin bisa dipilih dari populasi yang sama. Jika kita mengambil banyak sampel acak, lalu menghitung statistiknya satu persatu, kita dapat melihat bahwa hasilnya tidak selalu sama. Ada yang lebih tinggi, ada yang lebih rendah. Kumpulan nilai statistik dari berbagai sampel ini yang disebut distribusi sampling. Konsep ini penting karena menjadi dasar dari statistika inversial, yaitu proses menarik kesimpulan tentang populasi hanya berdasarkan satu sampel. Salah satu konsep paling penting dalam distribusi sampling adalah standard error atau SA. Berdasarkan error adalah ukuran seberapa besar penyebaran data rata-rata sampel dari berbagai populasi. Semakin besar ukuran sampel, semakin kecil nilai standar error, yang berarti estimasi rata-rata sampel semakin mendekati nilai populasi sebenarnya. Hal ini menunjukkan bahwa ukuran sampel memainkan peran penting dalam akurasi penelitian. Sampel kecil cenderung menghasilkan variasi besar, sedangkan sampel besar memberikan hasil yang lebih stabil dan konsisten. Distribusi sampel tidak dapat dipisahkan dari Central Limit Theorem atau CLT atau teorem limit tengah. Teorema ini menyatakan bahwa ketika kita mengambil sampel berukuran cukup besar dari populasi apapun, distribusi rata-rata sampelnya akan mendekati distribusi normal, sehingga distribusi populasi aslinya tidak normal. Ini alasan mengapa distribusi normal menjadi sangat penting dalam statistika. Dengan CLT, penelitian dapat menggunakan distribusi normal dalam perhitungan inversial seperti uji hipotesis atau interval kepercayaan. Bahkan ketika data populasi tidak normal, distribusi sampling juga berkaitan dengan sejumlah distribusi probabilitas penting. Distribusi normal digunakan ketika ukuran sampel besar dan varians populasi diketahui. Distribusi student digunakan ketika ukuran sampel kecil dan varians populasi tidak diketahui. Distribusi chi-squared digunakan dalam analisis varians, pengujian kesesuaian, serta penghitungan varian populasi. Sementara distribusi F digunakan dalam perbandingan dua varian dan analisis ANOVA. Semua distribusi ini berfungsi untuk membantu penelitian menilai apakah suatu hasil penelitian dapat digenerasikan dan seberapa besar ketidakpastian yang terdapat dalam proses pengambilan sampel. Pada akhirnya, pemahaman mengenai metode sampling dan distribusi sampling sangat penting dalam penelitian metode sampling. Menggunakan kualitas data yang kita peroleh, sementara distribusi sampling memungkinkan kita membuat kesimpulan yang tidak valid tentang populasi meskipun hanya menggunakan sebagian data. Jika sampel dipilih dengan buruk, hasil penelitian dapat menjadi menyesatkan. Namun ketiga metode sampling yang
yang tepat dipadukan dengan pemahaman distribusi sampling, penelitian dapat menghasilkan analisis yang kuat, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Oleh karena itu, kedua konsep ini merupakan fondasi utama dalam dunia analisis data dan penelitian modern. Thanks for watching in this video. Thank you so much. Bye bye.